Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren, di mana kita akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya, atau menambah bisnis baru. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya Anda sudah kenal dan sudah hafal, saya sudah ditemani seorang speakerpreneur, Coach Doni The Kaiser. Halo Coach. Apa kabar Coach? Kabar baik. Gimana jalannya? Jos cuan. Wah, maksudnya apa tuh Coach? Ya harus tetap semangat dengan jos ya kan untuk menghasilkan cuan. Wow, karena masuk nggak? Masuk, Ya. masuk. Karena cuan sendiri itu kan ada nama sahamnya, kode saham. Oh iya betul. Ambil ya. Wah, ini bukan suatu advice untuk investasi. Tapi bisa dimakan juga loh cuan. Iya, cuan ki. Cuan ki. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu tentang namanya jos tadi adalah tergilas daya ungkit. Nah, tergilas daya ungkit. Tergilas. Jadi kalau bagi beberapa orang selalu berpikir seperti ini, kalau kita bisa pakai uang orang, kenapa harus pakai uang sendiri? Kalau kita bisa menggunakan dengan banyaknya resource yang ada, saya akan bisa jauh lebih besar dibandingkan saya punya hanya dengan modal sendiri. Itu adalah kekuatan daya ungkit. Tapi pertanyaannya, apakah dengan daya ungkit tersebut dapat menjadikan Anda besar atau malah menenggelamkan Anda, bahkan mematikan usaha Anda? Tapi kita harus tahu dulu nih Coach, apa itu yang Coach maksud dengan daya ungkit tadi? Contohnya apa? Daya ungkit ini kan ada bermacam-macam, sebenarnya ada Coach. Oh ada ya? Ada. Sabar ya. Sabar, belum masuk. Terlalu cepat ini kayaknya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya seperti ini pemirsa, jadi kalau misalnya saya tanya sama Coach Doni, Coach, kalau misalnya orang namanya usaha itu biasa butuh apa aja sih Coach kalau mau gede? Butuh modal, terus butuh apa lagi? Butuh semangat, butuh keyakinan, butuh SDM, ya kan? Butuh infrastruktur, banyak sekali kebutuhannya. Banyak kan? Iya. Jadi kalau butuh infrastruktur, butuh modal, itu kan sama ya, namanya butuh modal. Terus butuh apa lagi Coach? Itu masih satu kategori. Butuh kasih sayang. Tati tayang. Iya. Kan kalau kita lelah berusaha sampai rumah adalah untuk tempat kita butuh untuk dukungan ya. Oke. Walaupun tidak masuk 100% tapi bolehlah. Dari dukungan orangnya. Ya. Terus apa lagi Coach yang dibutuhkan? Ini sebenarnya arahnya kemana sih? Nanya mulu dari tadi. Iya, arahnya adalah membuat Coach Doni pusing dulu. Karena pusing itu tandanya Anda punya kepala. Iya. Karena kenapa? Kadang-kadang orang sendiri tidak mengerti Coach. Ya kan? Ya dimaksud daya ungkit itu apa sih? Yang kebanyakan dalam pikiran orang pasti uang. Pasti materi. Kalau ditanya butuh apa sih? Usaha uang. Ya kan? Kalau ditanya kurangnya kamu apa sih? Modal. Uang. Gak ada lagi yang lain. Padahal ada sesuatu hal yang jauh lebih besar lagi daripada namanya uang. Yaitu kayak misalnya peluangnya sendiri, betul nggak? Ya peluang itu ada uangnya. Iya. Uang. Tetapi maksudnya tidak mengeluarkan dari diri pribadi. Iya kan? Jadi kalau misalnya Anda punya uang nih, banyak loh orang di luar sana sekarang yang orang-orang dari luar negeri, investor asing masuk ke Indonesia, mereka itu punya uang. Tapi mereka bingung mau diapain uang sama uangnya. Mau ditaruh di mana, mau diputar di mana, ya kan? Jadi kalau bagi orang-orang di sini yang masih berpikir bahwa uang itu adalah nomor satu, nah coba pikir deh. Ada orang di luar sana yang bingung mau taruh uangnya di mana sekarang. Karena kenapa sih mereka takut untuk misalnya langsung invest karena banyaknya penipu yang ada. Nah, makanya penting banget kita untuk bisa tahu bagaimana tentang namanya pengelolaan daya ungkit sendiri. Nah, pertanyaannya lagi, kalau tadi kita udah bilang tergilas nih katanya sama daya ungkit. Tergilas itu apaan sih? Nah, yuk. Tergilas itu kan jadi nggak waras. Tergila. Nggak pakai S karena memang banyak ya. Gitu. Kalau gilas sendiri itu kan yang pameran mobil kan? Oh, gias. Untung saya tahu itu ya. Bapak-bapak. Yuk, mari kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berikut ini ya. Tergilas adalah tergelesek atau terlindas. Jadi, kalau misalnya kita berbicara tentang namanya mobil ya, orang namanya terlindas itu namanya. Berarti kalau namanya terlindas sakit nggak? Sakit. Bahkan ada yang meninggal nggak? Ada. Sama juga kalau bisnis Anda, akhirnya bisnis Anda bisa jadi sakit karena Anda menggunakan daya ungkit yang salah, maka bisnis Anda juga bisa akhirnya sakit, jadi cash flow-nya berantakan, dan yang kedua, bisnis Anda bisa tutup. Bisa tergilas ya? Iya, bisa tergilas. Pernah nggak Anda pernah tahu tentang suatu bisnis yang didirikan sama seseorang, dia nggak punya uang, Coach. Akhirnya apa yang dipikir sama dia? Bisa uang bank, bisa juga uang investor. Iya, betul. Apa yang terjadi pada saat bisnisnya makin besar, Coach? Ya, apakah dia akan menjadi besar juga? Pertanyaan saya. Belum Kenapa tentu. enggak? Ya, karena utangnya juga banyak. Belum sampai ke utang. Oh, tapi belum. Kenapa dia bisa akhirnya,
Ada investor besar, duitnya unlimited. Dia masuk di dalam sana. Bagus dong. Jadi gede dong bisnisnya. Kira-kira bakal menjadi besar nggak dia? Ya, besar dong. Menjadi besar. Akhirnya besar porsi yang hilangnya dari dia. Oh, sayang sekali. Kenapa? Iya, dikeluarkan dari perusahaan. Oh. Dikeluarkan dari perusahaan. Karena kenapa? Dilihat apes mah itu namanya. Bisnisnya ini sangat-sangat bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Sifat dasar manusia. Serakah. Rakus. Akhirnya investor akuisisi. Oh, ya? Tapi tenang saja, kan konsep ide dan visinya kan ada di dia. Iya. Tinggal dia cari lagi modal lain bikin. Pertanyaannya begini, ketika orang masuk pertama kali dan dia meyakinkan ke investor, dia buka nggak semuanya? Enggak. Kebanyakan orang, apalagi baru pertama kali ketemu, dia buka? Enggak. Buka. Enggak. Kenapa? Saya enggak. Oh, enggak dibuka? Ya, karena sudah punya pengalaman. Maksudnya ini biar investor percaya kan? Iya, tetapi saya yakin Coach, tidak 100% dia kasih tahu ke calon investor. Nah, tapi saya melihat banyak orang di luar sana, ternyata begitu polosnya mereka. Semua dikasih tahu, semua dibuka. Karena mereka ingin bersentuhan pertama kali dan mereka sangat antusias, semuanya dikasih tahu. Tapi kalaupun itu terjadi, menurut saya nggak ada masalah. Karena beda tangan, beda hasil, Coach. Apalagi kalau itu misalnya bisnisnya F&B, makanan, kan? Walaupun resepnya sama, konsepnya sama, bahan bakunya sama, kan? Tapi ketika beda tangan, beda rasa pasti beda. Walaupun itu memang betul, Coach. Saya setuju di sana. Tetapi ada nih, contoh kasus real nih, Coach ya. Jadi ada satu orang yang punya uang, ada satu orang yang jago banget di sana, ya kan? Memang resep dia pegang, Coach. Resep dia pegang, semuanya dia pegang. Tetapi ketika lagi bersatu, dia kasih tahu konsepnya bagaimana cara ngembanginnya. Akhirnya apa yang terjadi? Orangnya keluar, ribut, dia kan. Akhirnya, atau sengaja dibuat suasananya tidak nyaman, biar dia keluar kan? Memang akhirnya dia tidak menjalankan usaha itu lagi, si investor. Tapi dia bekerja sama atau dia buat lagi dengan menggunakan konsep pemasaran yang sebelumnya sudah dibangun. Jadi hati-hati loh ya. Bukan hanya masalah soal resep, tetapi tentang strategi pun bisa dicontek. Karena buat apa ada produk tapi tidak bisa dipasarkan? Kan? Makanya ada nih, baru masuk ke tadi yang ditanyakan sama Coach Doni. Macam-macam daya ungkit itu apa aja? Pinjaman bank, kredit, investor, angel investor. Wah, angel. Emang ada yang bukan angel? Kalau angel investor itu kan pinjam papi ai. Benar. Walaupun ada juga sih orang di luar sana yang percaya sama Anda, itu juga disebut dengan namanya angel investor. Nah, makanya di pertama kali yang saya masukkan di sini adalah daya ungkit keuangan, bisa pinjam sama bank. Karena ini selalu dipikirkan orang, ya kan? Bahkan orang lera, bahkan nih ada waktu itu saya ketemu dengan orang, dia bilang, kalau saya sudah tahu bisnis saya apa dan saya sekarang sudah tahu apa yang dilakukan. Saya punya seluruh media untuk bisa mendapatkan uang, saya pakai semua. Contoh, akses dia ke bank. Dia punya rumah, dia jaminkan ke bank. Dia punya kartu, dia gesek seluruh uangnya dengan kartu tersebut, ya kan? Dia punya network, semuanya dia mintakan uangnya. Bahkan ibaratnya ya, semuanya kalau dihitung-hitung dia bayar dari potensi saat ini dia tidak sanggup. Bahaya nggak seperti itu? Bahaya banget. Dia menggadaikan hidupnya berarti ya, mempertaruhkan. Tapi hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan bisa mendapatkan hasil. Ini saya ingin bertanya kepada Coach Doni nih, karena orang memegang ada salah satu konsep nih ya, cacing-cacing, naga-naga. Pernah dengar? Nah, kalau menurut kebetulan saya naga, sionya. Sionya. Tetapi kalau misalnya orang dengan prinsip seperti ini, menurut dari Coach Doni gimana? Cacing-cacing, naga-naga. Anda sering lah ya pasti mendengar tentang itu. Gimana, Coach? Wah, ini bikin saya pusing ini. Kenapa? Karena saya mindsetnya naga gitu. Maksudnya ya ambil risiko. Kalau kita tidak berani ambil risiko, ya kita tidak akan bisa mengetahui kita bisa sukses atau tidak. Tapi tentu ada perhitungan, Coach. Minimal saya akan bermain di satu hal yang saya kuasain. Dengan segala turunannya, boleh dong. Kan? Dan yang kedua, saya harus berani ambil risiko, tapi dengan perhitungan. Harusnya ada backup plan-nya, harus ada exit plan-nya, harus ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena saya yang sekarang beda dengan saya waktu zaman bujang. Zaman saya belum punya keluarga, tentu kan risiko saya tanggung sendiri. Ketika sekarang tentu harus berpikir berkali-kali lipat. Dan yang ketiga, tentu saya harus berpikir ya kepada siapa saya bertanggung jawab. Ya kan, kalau kepada papi ai sendiri ya kan beda sama
ditapaki orang, iya. Iya, makanya hati-hati juga di dalam ketika Anda ingin menjadi naga ya sebenarnya. Karena banyak sekali konsep kalau misalnya orang berbicara ini dalam konsep judi, itu sering sekali habis ya kan? Karena kenapa? Cacing-cacing, naga-naga. Kalah, apa yang dilakukan sama pejudi? Mereka doublekan lagi taruhannya. Kalah lagi, naikin terus. Dinaikkan lagi. Menang sih. Karena yang menang tahu nggak siapa? Siapa? Bandarnya. Bandar. Nah, pertanyaannya kapan Anda bisa dapat untung? Misalkan bisa jadi nafas Anda kalah pada saat 10 kali Anda bermain di putaran, dan sedangkan mungkin hoki Anda atau keberuntungan Anda ada di ke-15. Boleh nggak kalau misalnya cacing-cacing naga-naga, ya cacing aja, tapi jadi cacing yang naga gitu loh. Cacing yang naga kayak gimana? Maksudnya di dunia cacing, dia yang lebih besar. Oh, oke. Ya kan? Karena ada dunia niche itu istilahnya. Jadi nggak usah berpikir untuk kemudian melihat naga pengen jadi naga. Tetaplah jadi cacing, tapi cacing yang lebih sukses misalnya. Itu dia. Iya kan? Boleh. Karena di antara naga pun juga ada naga-naganya lagi kan. Ada naganya yang apinya lebih gede, ada yang ekornya panjang gitu kan. Naga pun ada ketuanya. Iya. Nah, jadi makanya Anda harus berhati-hati. Yang kedua adalah daya ungkit hubungan. Nah, jadi ada beberapa orang koneksi, relasi. Punya koneksi itu luar biasa. Jadi dia menggunakan seluruh koneksinya ketika di dalam namanya bisnis. Dan apa yang terjadi ketika dia menggunakan seluruh koneksinya dan ternyata bisnisnya tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Apa yang terjadi? Ya, failed. Nama baik. Betul kan, nama baiknya? Hilang. Trustnya hilang dan langsung tersebar di seluruh network. Jangan lagi sama dia. Dia tidak bisa dipercaya. Maka Anda juga harus berhati-hati walaupun Anda punya leverage dalam bidang hubungan. Yang ketiga adalah daya ungkit pekerjaan. Artinya apa? Dari ungkit pekerjaan, Anda bisa menggunakan dari capital, berarti Anda menggunakan seluruh misalkan capital untuk membeli peralatan atau Anda hijack orang. Ketika Anda hijack orang, jangan salah loh, Anda bisa memelihara calon kompetitor di dalam bisnis Anda. Pernah kejadian ya Coach? Iya, betul. Nah, jadi makanya Anda harus bisa berhati-hati. Yang keempat adalah daya ungkit keamanan. Jadi jangan pikir Anda melakukan namanya keamanan. Oh, sistem kita sudah aman, kita sudah dengan konsultan ini. Hati-hati, keamanan Anda sebenarnya bukan aman, tetapi berpindah tempat keamanannya. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti pemirsa. Maka jangan kemana-mana karena kita akan lebih dalam lagi tentang namanya daya ungkit atau tergilas daya ungkit. Tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai tergilasnya daya ungkit. Tetapi sebelum kita lanjut lebih banyak, mari kita sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Apakah perusahaan di era saat ini sudah harus menggunakan daya ungkit? Halo, nama saya Bapak Toto. Bagaimana menjawab daya ungkit tersebut aman bagi perusahaan? Nama saya Bapak Wahyu. Apakah setiap jenis industri tepat dalam menggunakan strategi daya ungkit? Baik, Coach Doni. Ini ada beberapa yang sudah ingin ditanyakan nih, Coach. Tanya aja, nggak harus saya jawab kan? Namanya juga ditanya. Pertanyaan kalau bebas, soal jawaban nanti. Betul, kalau bisa kita jawab, kita jawab. Dan pastinya ada terjawab kok. Yang pertama, apakah perusahaan di era saat ini sudah harus menggunakan daya ungkit yang sudah disebutkan? Kalau menurut pengalaman saya sih tidak harus selalu, ya kan? Karena ambisi setiap orang itu kan beda-beda. Ya, balik lagi kita pernah membahas tentang ada generasi perintis, generasi pewaris gitu kan. Ya, kalau ambisinya kemudian besar sekali tapi resourcesnya terbatas, ya dia butuh daya ungkit. Tapi soal itu nanti risikonya hati-hati ya, nanti kita diskusikan. Ya, tetapi kalau dia merasa dengan apa yang dia miliki dia bisa bertumbuh dan berkembang, ya nggak harus punya daya ungkit, apalagi misalnya yang utama misalnya pinjam modal di bank. Iya, betul. Atau cari investor. Betul, ya kan? Betul. Ya, kalau dia merasa dengan kemampuan sendiri saya bisa kok gitu kan, itu lebih secure mungkin. Betul. Nah, ini yang sebenarnya ingin dibahas adalah dari ambisinya kita tidak melihat bahwa itu harusnya. Jadi ketika orang ingin jauh lebih cepat, pasti dia harus menggunakan daya ungkit. Tetapi kita harus banyak sekali memikirkan pertimbangannya. Masalahnya begini, apakah lebih cepat itu pasti lebih baik? Belum tentu. Lebih cepat bisa jadi lebih cepat turunnya dan lebih cepat bermasalahnya, ya kan? Tetapi dengan Anda membangun fondasi yang baik,
maka pertumbuhan bukan harus terjadi secara linier, tapi eksponensial. Artinya, di awal Anda terlihat lambat, tetapi di berikutnya ketika Anda sudah fundamental bagus, maka Anda bisa bertumbuh jauh lebih cepat dan Anda ngebut. Bahkan bisa jadi hanya dari modal Anda sendiri. Ya. Yang penting fundamentalnya kuat ya. Yang penting fundamental Anda kuat. Saya banyak kok ketika melakukan namanya bisnis coaching. Ya, dan saya lihat perusahaannya besar. Saya pikir ini sudah masuk perusahaan tingkat skala medium, Coach. Ternyata fundamentalnya berantakan. Parah. Iya, dan kita harus membenahi perusahaan dari hal-hal yang sepele. Kadang itu ulah konsultan nakal, Coach. Jadi dia diminta oleh perusahaan itu untuk membantu mendampingi. Jadi yang dilakukan bukan memperkuat fondasi bisnisnya, tapi di touch up secara lipstick. Hanya sekedar dipoles-poles saja. Tapi secara fundamental perusahaan itu sebenarnya belum siap. Apalagi kan sekarang ada jasa untuk kemudian IPO kan. Perusahaan itu go public lah, gitu kan. Nah, hati-hati, benar-benar harus fundamental perusahaan itu sangat kuat dan solid sehingga nanti dia bisa bertumbuh. Kalau fundamentalnya lemah, pasti ambruk. Iya, bayangkan ya, ada di dalam satu perusahaan sudah punya SOP lengkap dengan ratusan halaman, dengan konsultan katanya. Dijalankan apa enggak SOP-nya? Saya bilang, iya kan? Ya, konsultan yang sudah dia buat itu ternyata dari mana? Dari sistem yang belum benar. Jadi Anda punya SOP buat apa? Ada tebal-tebal, tetapi sebenarnya itu sebenarnya tidak layak jalan. Dan nggak custom juga kan, nggak cocok juga dengan perusahaannya. Bisa jadi itu template yang dibikin oleh konsultan yang dipakai untuk perusahaan-perusahaan lain, ya kan? Tapi biar kelihatannya, wah ini kerjanya bener, hebat, bayarnya mahal kan? Kasih SOP yang tebel-tebel. Betul, bayar ratusan juta sebenarnya, tapi sebenarnya fundamentalnya aja belum beres. Nah ini sebenarnya banyak masalah. Yang kedua nih ya, bagaimana menjamin daya ungkit tersebut aman bagi perusahaan, Coach? Nggak ada jaminan daya ungkit itu aman, kecuali dia mampu menjalankan komitmen, sesuai dengan komitmen antara dia dengan daya ungkit. Betul. Ya kan ya, saya kasih contoh yang paling gampang aja lah, misalnya daya ungkit finansial, ya kan, daya ungkitnya misalnya bank gitu kan, dia butuh modal kerja tambahan, ya dia dapat modal dari bank, tapi kan dia punya kewajiban. Betul. Nah, ketika kewajibannya tidak dilaksanakan, tidak dijalankan, ya siap-siap semua milikmu jadi milik bank. Selesai kan? Iya, bank bilang milikmu, milikku ya. Iya. Milikku tetap milikku. Itu seperti istri ya. Wah, nggak berani komen. Istrinya nonton takut. Ya, halo. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang namanya keamanan, jadi Anda juga harus memperhatikan, apalagi yang terutama paling utama adalah klausul. Aduh, sudah halamannya ratusan, hurufnya kecil-kecil, ya kan, spasinya rapat gitu kan, nggak kebaca itu. Anda tahu nggak kalau klausul itu dibuat dengan font tipe size-nya berapa? 4 atau 3 ya? Rata-rata 4 dan 5. 4 dan 5 ya? 5, jadi kecil banget kan? Rata-rata orang bisa membaca dengan tipe font size berapa? 12. 12 ya. 10 aja kita udah bilang kecil. Betul. Kan? Nah, jadi ini 5, bayangkan. Udah males banget. Dan ternyata di situ banyak sekali ya hal-hal jebakannya di sana. Jadi kalau misalnya orang yang pengen selalu terburu-buru, pasti akan bermasalah ke sana. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa kita ini orangnya terburu-buru apa enggak? Gitu loh. Jadi pasti ada dong cara kita untuk mengenalinya. Ya, tentu kalau dari aspek saya, tentu dari gaya komunikasinya. Makanya kalau terima dokumen, terima kontrak, terima MOU itu, saya nggak pernah menghabiskan waktu membaca. Ya saya serahkan sekjen. Curang ya. Ketika yang orang yang punya kemampuan itu dia mencurahkan energinya untuk membaca, dia pasti akan ketemu hal-hal atau klausul yang bisa memberatkan. Ya bagi saya itu cukup. Kenapa? Ada satu di luar klausul-klausul tadi, Coach. Apa tuh? Trust. Ya, karena business is about trust. Ketika kita masih punya trust, maka saya tidak akan baca itu. Tapi kalau saya belum trust, saya harus baca baik-baik itu. Bisa jadi huruf kecil tadi dengan spasi rangkap itu bisa jadi jebakan di masa depan. Nah, kalau Anda tidak ingin menjadi orang yang terkesan buru-buru, ya lebih baik biri-biri daripada buru-buru. Ya kan? Karena biri-biri lebih bisa dimakan daripada buru-buru. Iya, dan jalannya kan pelan. Pelan tapi pasti sampai ke tujuan. Nah, kita bisa membaca orang dari gaya komunikasinya. Ada
Tanya dong, ada berapa? Ada berapa? Ada tiga ciri-ciri orang yang memiliki gaya komunikasi serba cepat, serba terburu-buru. Oh, oke. Apa aja tuh, Coach? Yang pertama, dia kalau ngomong langsung straight to the point. Langsung ke intinya. Oh, itu bukannya orang yang fokus itu, Coach? Iya, bagus juga. Tetapi kan ada hal-hal tertentu yang misalnya kita tidak boleh langsung. Atau mungkin tidak etis langsung. Ya, kalau saya misalnya sama Coach Ron ini udah dekat ya, bro pinjam uang 3 miliar. Ini 5 miliar. Karena sudah ada kedekatan, ya kan? Tapi kalau kita ketemu sama investor, tentu kan kita harus paparkan visinya, misinya, ya kan? Kemudian goalnya seperti apa, baru biayanya, gitu kan? Tapi bukannya rata-rata pengusaha itu adalah orang yang selalu berbicara pada inti? Betul, karena dia punya manajemen waktu yang bagus, ya kan? Tapi kan ini salah satu ciri. Baru satu. Kalau kita mau membaca orang yang memang sukanya buru-buru, gitu kan. Dan yang kedua, dia selalu menggunakan kalimat-kalimat pendek, ya kan? Dan kalimat-kalimat perintah. Ya, coba begini, coba begitu. Ya, ambil ini, ambil itu, misalnya, gitu kan. Nah, tanpa mungkin menggunakan kalimat-kalimat yang berempati kepada orang, ya kan? Tidak bersifat persuasif, ya. Ya ngapain persuasif? Kalau dia butuh cepat, ya kan? Misalkan contoh pengen suruh misalkan bikinin kopi gitu. Kamu tahu kalau misalnya namanya orang itu kalau namanya kurang tidur butuh apa? Keburu ngantuk nanti. Gitu. Lama ya, pada ambilin kopi, bikinin kopi lebih cepat. Dan yang ketiga, dia senangnya memotong pembicaraan orang lain atau interupsi. Padahal bisa jadi pesan inti dari informasi yang mau disampaikan itu ada di ujungnya. Ya kan? Nah, dia nggak sabaran, ya kan? Dia langsung udah maksudnya apa sih, potong interupsi gitu. Nah, kadang-kadang orang nggak seneng. Orang yang nyebelin itu, Coach, bukan? Iya, makanya orang nggak seneng kan. Nah, tolong jangan lakukan itu ketika Anda kemudian presentasi pitch deck atau bisnis proposal Anda di depan calon investor. Tetapi kan ada di dalam namanya strategi komunikasi, bagaimana kita melakukan intervensi dalam komunikasi kan. Motongnya harus halus. Kayak gimana tuh, Coach? Mungkin kasih tips sedikit. Tipsnya ambil ekor kalimatnya. Kan? Coba ngomong apa gitu, satu kalimat. Cuma gampang motongnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin berbicara jauh lebih banyak lagi, maka kita harus bisa memperhatikan detail isinya. Nah, detail itu salah satunya dengan cara A, B, C. Ya, saya pinjam ekor kalimat kan. Jangan langsung stop atau interupsi gitu. Enggak, orang tersinggung kan. Atau bisa bilang, saya ada sesuatu yang lebih bagus lagi. Sesuatu yang lebih bagus itu apa, Coach Roni? Misalnya. Nah, itu kan saya pinjam kalimatnya gitu kan. Kok ambil mulu dari kata-kata saya? Ya kan minta dipotong, tapi dengan halus. Nah, jangan lakukan yang ketiga ciri-ciri yang saya katakan tadi, interupsi, motong bicara. Nah, kalau biasa orang yang cepat-cepat ini, apakah dia halus motongnya? Dia sebenarnya orang cerdas itu, Coach, kalau orang cepat, tapi nggak sabaran. Tapi berarti motongnya juga tidak halus artinya? Ya tergantung pisaunya. Ya, motong halus itu berarti dia bisa memperhalus, artinya aspek ketiga tadi, interupsinya nggak terlalu kasar gitu, nggak terlalu terbaca gitu. Nggak patah-patah gitu ya? Ya, kalau patah-patah itu kan yang goyang patah-patah. Tapi kalau tadi yang Coach Sony bilang bahwa dia termasuk orang cerdas, maksudnya secerdas apa? Karena dia ini sebenarnya menyebalkan kan, Coach? Ya, kalau menyebalkan itu ketombe, Coach. Ketombe menyebalkan. Betul. Ya, maksudnya salah satu ciri orang cerdas kan ngomongnya cepat. Kenapa kecepatan berpikirnya itu kadang tidak sinkron dengan kecepatan mulutnya. Makanya dia kadang slip tongue kan. Benar. Belibet gitu kan. Sejatinya dia orang yang cerdas. Karena kan di otaknya itu kan berputar terus informasinya. Tapi tidak sinkron dengan bibirnya, dengan mulutnya. Makanya kan harus lip sync kan, harus sync gitu kan. Makanya dia harus mengatur gaya bicaranya agar orang yang diajak komunikasi itu bisa paham. Untuk paham itu apa? Harus dapat informasinya secara seutuhnya dulu. Ketika informasi sudah didapatkan, orang kan perlu waktu untuk memproses dan mengolah sebelum akhirnya memberikan respons. Kalau terlalu cepat ya buat dirinya sendiri. Nah, itu kan contoh aja 3 hal ciri-ciri orang yang memang nggak bisa sabaran, terlalu cepat gitu kan. Tapi yang lain ada nggak? Ada banyak. Itu apa contohnya? Misalnya suka marah. Ya kan, orang baru ngomong dia nggak sabar langsung marah, naik darah gitu kan. Ya itu Anda bisa baca kecuali satu yang Anda harus terima apa? Kalau itu bos Anda. Ya udah terima aja. Kan salah satu tugas bos tahu nggak apa? Marah-marah. Wah, saya no komen karena komennya harus ada di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Baik pemirsa, kita akan masih melanjutkan keseruan kita di dalam namanya Tergilas Daya Ungkit. Kalau tadi Coach Doni sudah menyampaikan tentang bagaimana cara kita mendeteksi orang-orang yang melupakan komunikasi serba cepat ya Coach ya. Tetapi kalau misalnya orang komunikasi serba cepat, tadi Coach Doni bilang bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang cerdas. Tetapi kalau orang-orang cerdas ini tidak menggunakan kemampuan dengan baik, akhirnya ujung-ujungnya akan menjadi seseorang yang menyebalkan. Nah, pastinya ada dong untuk orang-orang di luar sana nih Coach ya. Orang-orang yang serba cepat, tapi gimana nih Coach? Saya kan masih belum bisa menjadi bagus nih Coach, untuk belum bisa latihan. Nah, mungkin ada beberapa nasihat yang diberikan sama Mbah. Kalau sudah bicara nasihat harus bijaksana nih ya. Oh iya, karena di sana ya. Iya, bijak sini. Oke. Apa Coach? Quotes of the day buat Anda pemirsa. Menjadi besar dan berjalan jauh itu lebih baik daripada sekedar cepat tumbuh. Jadi Anda harus menikmati prosesnya, Anda harus bersabar. Ya, soal orang yang cepat bicara, cepat instan tumbuh, sukses ya. Ya kalau memang cepat kan ada istilah juga dari Pak Yusuf Kalla kan, lebih cepat lebih baik. Tetapi bukan cuma lebih cepat lebih baik, tapi bisa lebih lama suksesnya. Apakah kalau misalnya seperti ini dari Coach Doni ini justru ada namanya suatu kontroversial nih Coach. Berarti kalau dengan kata-kata Coach Doni artinya orang itu pelan-pelan aja. Nggak harus pelan-pelan. Justru kadang berjalan pelan adalah cara tercepat untuk mencapai tujuan. Wah, ini anomali nih Coach. Maksudnya seperti apa? Saya sengaja biar Coach Roni bingung. Ya kan? Karena begini, cepat itu bisa jadi sampai tujuan, tapi kan tadi ketika fondasinya tidak kuat, dia tidak bisa bertahan. Nah, kalau dia mau cepat berjalan sendiri, pasti cepat. Tapi saya bukan cuma mau cepat, saya ingin besar, tumbuh, dan eksis lebih lama. Makanya saya memilih kolaborasi. Kenapa ketika saya tidak punya satu hal dalam sumber daya saya mengajak Coach Roni untuk kita bareng-bareng. Pasti kan lebih berat bebannya kan? Lebih pelan jalannya. Karena kan memadukan dua kepala tentu berbeda dengan satu kepala. Nah, tetapi ketika saya punya resource, saya kemudian kerjasama dengan Coach Roni punya resource, ya kan? Punya keunggulan sendiri, saya punya keunggulan sendiri. Saya bisa berjalan dengan energi yang lebih besar. Tapi saya bisa mencapai jarak yang lebih jauh. Tidak sekedar cepat, tapi bisa mencapai tujuan dan lebih jauh. Artinya apa? Lebih lama, Coach. Kita kan nggak pengen isi cup, isi go. Sekarang sukses, besok tahu-tahu gulung tikar. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Contoh dalam profesi. Ya, saya bersyukur, saya beruntung di tahun ini, tahun ke-31 saya menjalin profesi. Kok dihitungin banget ya, Coach? Ada satu di belakangnya. Karena tepatnya tanggal 5 Oktober sih saya memulai karir. Karena itu saya ingat kenapa? Hari ABRI. Waktu itu kan, sekarang Hari TNI kan. Artinya apa? Di antara teman-teman seangkatan saya, itu sudah langka. Tinggal 1, 2, 3 orang saja yang masih eksis. Ada yang junior-junior saya itu, yang kemudian mencapai sebuah posisi yang luar biasa. Sekian tahun lalu. Tapi habis itu hilang. Selesai. Dikarenakan dia pengen selalu cepat. Ya itu tadi cepat, ya kan? Nah, ada juga orang yang punya ambisi, saya pengen mencapai kesuksesan tertinggi dalam hidup saya, ya kan? Ya nikmati aja prosesnya. Setiap orang kan ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Ya kan? Yang salah adalah ketika Anda tidak berusaha. Ya kan? Ya kalau saya lebih memilih, saya pasti akan mencapai tujuan, tetapi saya mau lebih lama dalam tujuan saya itu. Ya kan? Contoh, Colonel Sanders. Umur berapa dia memulai KFC? 60. Tapi dia eksis sampai umur 80-an lebih kan? Iya, bahkan sampai sekarang masih ada ya. Produknya masih eksis sampai sekarang. Artinya apa? Jangan selalu berpikir itu soal cepat atau lambat itu, karena setiap orang punya zona waktunya sendiri-sendiri. Yang penting kalau Anda mau sukses, Anda jalani dan Anda harus berusaha untuk mencapai kesuksesan itu. Soal Anda cepat atau lambat, itu zona waktu tiap orang kan beda-beda. Bukan menakut-nakuti ya. Ada orang yang sudah sukses di bawah umur 30 tahun.
tahun. Ya kan, mencapai kemampuan finansial tertentu yang biasanya hanya diraih oleh orang-orang di atas umur 50-60 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kontraknya di dunia sudah selesai. Ya kan? Ya kalau saya mungkin kalau boleh memilih, saya ingin Tuhan memberikan saya umur panjang. Ya nggak apa-apa, saya mungkin belum punya 300 triliun di rekening saya. Ya kan? Tetapi saya kan mencapai kesuksesan yang berbeda. Di luar finansial, saya mencapai kesuksesan di bidang yang lain. Saya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang rumah tangga, ya kan, di bidang bisnis walaupun belum punya 300 triliun, ya kan. Tapi kan ya 300 triliun itu kan dipecah-pecah jadi ratusan miliar di tempat yang lain, misalnya, gitu kan. Tapi pasti ada pertanyaan nih, Coach. Saya tahu yakin banget ya orang tua di luar sana pasti istilahnya sayang dengan anaknya. Nah, karena sayang dengan anaknya, dia bilang, ya udahlah, kamu nggak usah seperti papi dan mami zaman dulu yang masih nggak ada, mulai dari nol gitu kan. Ini papi punya modal, kamu gunain. Berarti kan sebenarnya juga dia cepat kan? Apakah kayak suntikan seperti itu? Booster. Mematikan justru. Karena kan kalau tadi Coach Doni bilang menjadi besar dan bertumbuh itu menjadi lebih baik kan. Betul. Nah. Tapi sesuai dengan prosesnya. Jangan apa-apa itu shortcut, ya boleh cepat boleh, itu namanya diakselerasi, ya. Tetapi apa yang membedakan akselerasi dengan instan, ya dia tidak melompati, misalnya dia harus menjalani 1, 2, 3, 4, ya dia tetap jalani 1, 2, 3, 4, bukan dari 1 langsung ke 4, contohnya bagaimana, yang kalau dulu misalnya orang menjalani 1, 2, 3, 4 itu butuh waktu 10 tahun, dia cukup 2 tahun, tapi caranya gimana? Ya dia harus investasi waktu lebih besar. Ya kan, contoh kalau dulu saya cari ilmu, saya harus kursus ke orang, saya belajar ikut workshop training ke pengusaha. Kalau saya punya orang tua pengusaha, 24 jam sehari saya belajar dari orang tua saya. Itu namanya akselerasi. Contoh kedua, anak kecil sekarang umur 5 tahun pinter main piano. Ya kan? Dulu katanya kalau mau jadi master butuh waktu 15 tahun. Betul. Kenapa? Karena latihannya seminggu 2 jam. Nah kalau anak ini dari mata melek, ya kan, bahkan dari umur 6 bulan sudah duduk tidur di atas piano. Ya kan, jadi tiap hari sama orang tuanya disuruh mainkan tuts tung tung tung. Sudah ngerti nada dari masih kecil ya. Jadi nggak heran umur 5 tahun sudah jadi ahli. Nah, diakselerasi bisa pemirsa, tapi jangan bypass, jangan shortcut. Ya, jalani saja prosesnya. Wow, nah makanya tadi ini harus ada netralisasi. Bukan artinya benar-benar nggak boleh, tetapi boleh saja. Kan banyak orang sukses itu tidurnya kurang kan? Betul. Ya kenapa? Dia mengakselerasi. Daripada dia tidur ya dia belajar, dia buka toko lebih lama, ya kan? Ada orang buka toko jam 10, dia enggak. Jam 6 dia udah buka. Ya kan? Ya wajar dong kalau dia lebih cepat suksesnya. Betul. Setuju. Nah, makanya saya juga ada beberapa sesuatu yang saya ingin sampaikan. Ya, silakan, Engkong Roni. Sekarang saya punya julukan baru loh, pemirsa di sini. Engkong Ron. Oke, quotes of the day dari saya. Kecepatan memang adalah harapan dari perusahaan, tetapi pengetahuan dan kehati-hatian adalah kunci utamanya. Jadi bagi beberapa orang, kecepatan memang semua orang pengen cepat. Coba kalau Anda bisa 1 tahun, ngapain Anda sukses 5 tahun sih? Ya kalau Anda bisa setengah tahun, ngapain Anda harus 1 tahun? Tetapi masalahnya Anda punya nggak pengetahuannya? Kebanyakan orang itu hanya inginnya saja. Maunya doang ya. Nah ini yang modal pengetahuannya nggak ada ya. Ini yang jadi masalah karena dia ingin, dia hijack orang menggunakan daya ungkit di sana. Biar cepat, Dia pakai dari hubungan koneksinya dia tanpa ada pengetahuan yang baik. Misalkan contoh dia ada namanya usaha, dia ajak orang tanpa dia tahu ini bisnis ini ternyata bisnis yang akan bermasalah. Nah justru Anda akan lebih mudah jatuhnya. Maka pengetahuan ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting sekali. Bahkan di era zaman sekarang dengan berbagai macam informasi, Anda sebenarnya apa sih yang sebenarnya kurang? Bukan pengetahuan yang kurang, tapi mencari pengetahuan yang benar itu yang sulit. Betul? Jadi kalau misalnya kita bilang nih, Coach Doni sekarang kan banyak namanya buku tentang sales, betul? Banyak buku marketing, banyak buku keuangan. Tahu nggak buku yang benar-benar berdampak tuh yang mana? Nggak tahu. Bingung kan menentukannya kan? Ada yang bilang buku A, ada yang bilang buku B, buku C. Pertanyaannya, apakah buku A itu cocok semua orang? Kalau memang buku itu belum tentu. Belum tentu. Tapi yang berdampak pada sales adalah sales yang dijalankan. Nah, ya baca buku mulu nggak pernah jualan. Betul. Jadi bahkan buku itu kan hasil jualan dia. Betul.
Jadi kalau misalnya Anda, karena saya juga banyak membaca buku, dan buku saya juga banyak sekali, jadi saya melihat satu jenis saja, misalkan contoh tentang, saya kan mendalami tentang penjualan dan leadership. Jadi ketika Anda melihat satu aja tentang namanya penjualan, berbagai macam strategi, ya kan, masalahnya cocok nggak buat semuanya? Belum tentu. Dan ternyata ada namanya shifting di dalam namanya sales. Ya kan? Dan kadang-kadang yang justru sakti adalah ilmu zaman dulu bisa loh dipraktekkan zaman sekarang kalau Anda tahu cara adaptasinya. Yang kelihatan keren zaman sekarang belum tentu itu adalah yang terbaik. Nah, coba pemirsa, saya tantang sama Anda, yuk coba beli buku tentang sales. Anda tahu nggak mana yang paling berhasil? Anda dijamin pasti bingung. Karena ternyata buku yang zaman dulu ketika orang tidak tahu itu adalah aliran ilmu saktinya, dia membuka, tapi orang tidak tahu, orang nggak peduli. Tetapi yang sekarang dengan dibuka semakin banyak, ya, maka ya ilmu zaman sekarang itu sangat mudah terdeteksinya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang menarik kalau di dalam dunia sales coach. Jadi ternyata dengan semakin kita balik lagi ke zaman dulu, sales itu paling bagus bukunya kapan? Anda lihat tahun edisinya. Makin lama, sebenarnya itu adalah makin murni dan makin bagus. Oh, makin tua ya? Ya, makin dengan zaman sekarang, walaupun kelihatannya keren, tetapi untuk adaptasinya, Anda akan bingung sendiri. Karena lebih banyak kembangan ilmunya, bukan intisarinya. Jadi back to basic? Yes, back to basicnya. Nah, kalau misalnya ilmu dari komunikasi, nah ini kan kalau ilmu komunikasi beda lagi nih. Saya nggak tahu nih, kalau dari Coach Doni, yang sekarang ini perkembangan dari pengetahuan yang ada dengan yang dulu, apakah bedanya jauh dan masih bisa prinsipnya linear? Sama kan, proses penyampaian pesan menggunakan media kepada publik atau orang lain untuk mendapatkan feedback atau respon. Tapi yang membedakan sekarang saluran atau kanalnya kan udah bermacam-macam. Tapi kan intinya kan masih tetap sama. Intinya masih sama. Kalau dari komunikasi masih sama nih pemirsa. Ya, makanya kalau mau sukses ya kuasai medianya, kuasai eranya. Sekarang kan sudah berbeda. Ya kan, makanya media distribusinya harus kita sesuaikan. Ya kalau misalnya kita masih menggunakan yang lama, kemudian tapi nggak ada pasarnya, ya nggak akan ada yang beli. Ya kan, ya strategi pemasaran dengan menggunakan media konvensional, tetapi sekarang sudah tidak ada yang pakai, tidak ada yang lihat. Ya orang nggak dapat informasinya, gimana mau tergerak untuk kemudian apa istilahnya ada desire untuk membeli sebuah produk, ya kan? Nah, makanya banyak orang shifting kan? Karena pesannya tetap sama, tapi distribution channelnya yang berbeda. Oke, kayaknya mesti ditahan nih Coach Doni ini. Nggak mau, saya lagi semangat. Sabar, masih ada satu segmen lagi, tentang tips saya pikir mau closing, hampir saya banting mejanya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, akhirnya kita sampai di dalam satu segmen yang ditunggu-tunggu dan harus ditunggu ya. Karena ini adalah segmen tips dan trik dari Coach Doni dan Coach Roni. Nah, pastinya kalau misalnya sama Coach Doni itu akan menyangkut tentang strategi komunikasi dan dari saya tentang bisnisnya bagaimana. Kalau tadi Anda sudah tahu dari Coach Doni udah bilang, oh orang itu suruh yang kita harus mengetahui dia orang yang tipe pengen cepat-cepat atau enggak, bagaimana cara indikasinya, udah dikasih nasihat. Nah, sekarang gimana Coach supaya kita tidak terjatuh di dalam lubang tersebut, menjadi orang serba cepat-cepat, akhirnya tergilas sama daya ungkit yang ada Coach. Karena seperti lagu kan, jatuh bangun. Wah, jatuh aku mengejarmu. Nah, agar Anda tidak terjebak pada daya ungkit, ya, yang ada berapa tadi Coach? Yang ada 4. Ya kan? Anda bisa mengoptimalkan kemampuan Anda sendiri, tetapi ingat, sabar. Sabar itu bukan pelan-pelan atau diem ya, tapi lalui prosesnya. Bisa cepat, bisa diakselerasi, tetapi bukan shortcut, bukan bypass ya. Anda jalani, tinggal Anda investasi waktu, tenaga, pikiran ya. Tentu tidur Anda harus lebih sedikit daripada jam kerja Anda. Ya, jangan Anda tidurnya lebih banyak dibanding jam produktivitas Anda gitu kan. Nah, itu yang membuat Anda lepas dari ketergantungan pada daya ungkit. Nah, yang paling penting ubah gaya komunikasi Anda. Saya punya tipsnya buatAnda. Ada berapa? Ada 3. Salah. Oh, jadi hanya ada 1. Tapi plus 2. Ya bisa. Masuk ya. Masuk. Yang pertama, responsif. Nah, kalau orang yang nggak sabar kan reaktif. Ya kan? Apa beda responsif dan reaktif? Beda. Coba misalnya, Coach Roni jelek.
Wah, kalau namanya reaktif langsung plak. Iya, tapi kalau dia responsif, dia dengar dulu, nah tinggal dia sesuaikan responnya sesuai dengan karakter teman bicaranya tadi. Ya, kalau jelek emang kenapa? Langsung diem kan? Iya. Nah, itu jadi nomor 1, responsif. Anda analisa dulu situasi, suasana, masalah, ya kan? Apa yang dihadapi oleh perusahaan Anda, sehingga Anda bisa menentukan strategi komunikasi atau strategi mengatasi masalahnya itu dengan tepat. Yang kedua, ingat pemirsa, apapun usaha Anda, kalau Anda sudah diberkati dengan tim, ya kan? Kan kalau dulu kan kita CEO kan, Chief Everything Officer, ya. Ketika Anda sudah benar-benar jadi CEO yang punya tim yang besar, jangan lupa untuk membangun tim komunikasi yang handal, ya. Tahu handal artinya? Handal sandal, alas kaki, ya kan? Makan nasi pakai handal sambal. Tapi coach, ini kalau saya tanya di sini karena bangun tim komunikasi ya. Ini maksudnya berbeda dengan yang orang-orang bekerja atau harus dalam struktur atau kayak gimana nih? Oh, tidak harus dalam struktur, ya kan? Ketika Anda ingin, jadi gini, sebenarnya ada beberapa cara ya. Tapi kalau saya kan ingin mengurangi risiko atau mindahin masalah ke orang lain. ya saya tunjuk aja Coach Roni jadi konsultan. Iya dong, kan profesional. Dibayar untuk menyusun strategi komunikasi corporate saya. Iya, dan itu strategi corporate transfer risk, ya kan? Oh iya betul. Itu salah satu tugas konsultan kayak saya, ya kan? Jadi mereka nggak perlu mikir masalah dan risikonya, ya pindahkan ke kami. Ya memang harganya mahal. Kalau kami kan yang ngurusin risiko Anda. Anda bisa tidur nyenyak, saya tidurnya kurang, ya kan? Makanya sebagai pengganti jam tidur saya yang kurang, ya transfernya harus gede gitu. Bukan transfer risk saja, transfer money itu juga. Iya. Itu nanti kita bisa diskusikan lah ya. Yang penting Anda punya tim komunikasi yang handal. Kenapa? Komunikasi publik, komunikasi bisnis, komunikasi marketing, termasuk komunikasi pencitraan atau corporate brand, ya kan? Itu perlu dibangun, ya kan? Karena faktor trust dari konsumen atau masyarakat itu bisa menentukan, bisa membuat perusahaan itu bisa sesuai dengan kita tadi atau eksponensial ya, atau tidak, ya kan? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa Anda jangan apa-apa itu maunya buru-buru, ya kan? Anda harus mulai belajar membangun ikatan dengan konsumen Anda, ya atau apa istilahnya konsumen, selain konsumen apa sih? Konsumen itu klien, pelanggan dan seterusnya. Bagaimana caranya? Optimalisasi media sosial, lawang gratis kok. Selama ada paket data atau wifi kan nggak perlu bayar sebenarnya. Tapi bukannya orang banyak bilang nih Coach ya, karena medsos ini sumber masalah juga. Ya makanya ada tim komunikasi tadi. Ya kan? Mereka yang menghandle itu. Iya, bukan Anda yang harus mikirin itu. Serahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Ya, Anda bukan ahli komunikasi, ya cari ahli yang bisa bekerja sama dengan Anda. Contohnya nih Pak Harto. Pak Harto itu kan bukan segala-galanya ahli kan? Betul. Tapi dia mampu memilih orang-orang yang ahli yang duduk dalam perahu kabinet, sehingga dia bisa menjadi konduktor, dia bisa menjadi dirijen, dia bisa menjadi nahkoda bagi perahu yang bernama kabinet waktu itu, ya kan? Dia menempatkan orang-orang ahli di bidangnya, ya kan? Sehingga ya saya tidak harus mengerti semua, yang saya harus mengerti adalah leadership. Saya harus bisa memimpin orang-orang pinter tadi. Nah juga kalau kayak kemarin ya Coach ya, saya ada waktu itu pergi ke satu bengkel dan biasa ownernya rata-rata bengkel ya ngerti semuanya Coach. Betul. Karena itu bahaya. Itu urusan perintilan ya, sekrup ya kan, ya hal-hal yang kecil-kecil itu kalau dia nggak paham, nggak ngerti, itu bisa loss. Ya, pertanyaannya oli misalnya. Sampai misalkan ada mobil yang masuk itu banyak Coach. Dia keliling. Dan dia tidak akan puas sebelum dia ngecek satu persatu. Pertanyaan saya, bisa besar nggak omsetnya dia? Ya terbatas sih. Terbatas. Bisa nggak? Karena semua akhirnya kembali kepada dia kan? Iya, kembali kepada dia. Jadi akhirnya dia tidak punya cabang, omset juga terbatas. Fokus di satu tempat itu. Fokus di satu terbatas di situ. Jadi kalau misalnya Anda pengen menjadi besar, memang zaman dulu konsepnya, karena dia orang zaman dulu Coach ya kan, konsepnya semua dia harus bisa. Konsepnya. Ya coba kalau Anda tanya sama kakek Anda, ya kan rata-rata pasti bilang dia bisa ini, bisa itu. Bahkan dia bilang begini, bangun rumah Coach. Kalau sekarang kita pakai apa? Jasa kontraktor, ya kan, pakai apa yang penting kita pilih. Dan kalau mereka
bahkan ngekeramikin aja, keramikin sendiri. Iya. Kan? Dia sendiri yang datang ke toko material ya. Dia beli pasir. Saya masih ingat waktu itu zamannya papa saya, Coach. Ketika mau bikin lemari, dia ngegambar sendiri, Coach. Iya. Kalau itu saya masih lakukan, tapi bukan saya yang bikin. Selain ke tukang. Kan desain kan terserah selera. Iya. Jadi padahal lebih mudah lagi kan sekarang. Di tempat furniture sudah banyak desain-desain bagus-bagus. Betul, itu maksudnya. Jadi walaupun misalkan Anda ingin segala sesuatu Anda bisa, tetapi Anda bisa melakukan namanya percepatan. Nggak harus semuanya dari Anda. Lakukanlah semua, bisa Anda searching, bisa Anda lakukan semuanya lewat. Risikonya juga kita pindahkan ke orang, karena kalau kita tangani sini ada risiko gagal. Betul. Akhirnya cost lagi kan. Betul. Daripada double cost ya kan. Ya biarkan ahlinya yang sudah jatuh bangun itu ya pasti langsung cepat jadinya. Iya, tapi kalau Anda bilang wah costly kan sih kita bisa hemat. Nah, berapa banyak nanti resiko yang harus Anda tanggung dan akhirnya menyita perhatian Anda, bisnis Anda tidak jalan. Betul. Nah, oke, tips dari saya ya untuk bisnis. Yang ada berapa? Ada 4. Selalu 4 ya. Kaki meja kok. Oke. Yang pertama adalah petakan sumber daya perusahaan. Anda kuatnya itu di mana sih? Anda kuatnya di network, Anda kuat di capitalnya, Anda kuat misalnya di kerjaannya, Anda jago banget, atau Anda kuat di bidang apanya yang Anda kuat. Jadi Anda harus bisa memetakan itu. Karena kalau misalkan orang untuk di saat ini, dia harus fokus dengan satu kelebihannya dia. Tidak boleh dengan semuanya. Kalau Anda jago di capitalnya, maka kalau bisa Anda menjadi perusahaan investment. Nah, itu akan jauh lebih cepat berkembangnya. Kalau Anda jago untuk di pekerjaannya, mungkin Anda harus bisa membangun franchise sistem yang bagus supaya Anda bisa berlipat-lipat Anda dapatnya. Kalau Anda jago untuk di network yang Anda juga bisa manfaatkan supaya Anda juga bisa memperluas, bahkan pertumbuhan Anda bukan linear lagi tetapi secara eksponensial. Nah, ini yang dapat Anda lakukan. Kalau misalnya Anda jago di dalam bidang keamanan, maka Anda fokusnya adalah untuk mengamankan dan bahkan Anda dapat menjadi konsultan di dalam bidang itu. Nah, jadi yang lainnya bagaimana dong kalau misalnya kita bisa? Boleh saja, tetapi fokus dengan yang ada kelebihan Anda membuat Anda bisa naik secara eksponensial. Fokus terhadap semuanya akan membuat Anda bisa bertumbuh? Bisa. Tetapi akan membuat pertumbuhan Anda pelan ataupun hanya bertumbuh secara linear. Nah, yang kedua. Iya. Lelah hayati lelah. Iya, coba bayangkan ya kalau Anda jago semuanya ya. Baru Anda punya modal, terus Anda ditanya soal kerjaan. Mikir soal kerjaan, nanti Anda ditanya soal network bagaimana marketingnya. Pusing loh lama-lama ya kan. Nah, oke, yang kedua adalah kaji secara mendalam. Artinya ketika Anda memetakan bukan Anda mengisi blok-bloknya saja, tetapi Anda betul-betul mengukur seberapa sih yang Anda punya kekuatannya. Di bagian mana yang betul-betul Anda sangat-sangat kuat dan punya impact. Nah, itu yang paling utama. Punya dampak terhadap membesarkan perusahaan. Ini adalah sesuatu yang harus Anda analisa. Yang ketiga adalah pertimbangkan daya ungkit. Ingat, yang dimaksud di sini adalah pertimbangkan, bukan menggunakan. Karena menggunakan itu adalah hasilnya. Tetapi mempertimbangkan adalah Anda melakukan namanya analisa di sana. Ya, ketika Anda melakukan analisa dan memang itu cocok, Anda boleh gunakan. Nah, kalau misalnya Anda gunakan seluruh daya ungkit, boleh nggak? Boleh saja, tetapi sudah melalui dari proses analisa. Maka yang keempat adalah berpikir secara kritis. Artinya ketika berpikir secara kritis, Anda sudah melakukan analisa, tetapi bedanya di mana? Anda berpikir worst case-nya. Nah, saya tanya sama Coach Doni nih, Coach. Rata-rata orang kalau namanya pebisnis, dia mikir biasa worst case atau best case? Worst case. Pebisnis loh, Coach, ketika lagi berbicara sama orang, oh kita punya usaha kayak gini. Biasa rata-rata yang terbaik dong, yang the best-nya. Tapi dalam hatinya dia mikir worst case-nya. Betul, tapi yang ngomong keluar, dia pasti yang bagus-bagus. Ya kan, oh bisnis ini bisa sampai seluruh nasional. Wah, cuanable. Sekarang sudah zamannya teknologi baterai. Kita kalau bisa punya tambangnya sendiri, wah, tambang nikel. Wah, kita bisa sangat-sangat berlipat ganda. Jadi itulah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh seseorang. Nah, untuk menutup nih, Coach ya. Jadi saya ingin nanya nih, Coach. Kalau tadi orang yang tadi dengan tips bisnisnya, apakah dengan tips bisnis ini menjadikan seseorang itu akhirnya menjadi orang yang tidak buru-buru, Coach? Kalau dengan tips bisnisnya, atau
bisa saja dia tetap orang yang serba cepat, tetapi akhirnya dia belajar untuk berubah, Coach. Iya, cepat boleh, tapi terukur, dan semua butuh konsep dan analisa yang jelas, ya. Kalau menurut saya memang cepat, tapi sampai tujuan dan bisa existing lama, bagus. Tetapi kalau Anda mau jangka panjang, ya Anda bisa berkolaborasi, berjalan lebih jauh, Anda bisa bekerja sama. Tidak harus semuanya cepat, ya. Itu menurut saya. Bahkan Coach Roni, saya lagi ada wacana untuk belajar slow living. Oh iya, slow living? Maksudnya bagaimana? Ya, seperti orang Jepang itu, menikmati hidup tanpa buru-buru, ya kan? Gak usah dikejar-kejar. Ini bicaranya juga makin pelan loh, makin pelan karena mau closing. Nah, itu loh pemirsa untuk di episode kali ini. Jadi Anda sudah banyak mengetahui tentang namanya tergilas, namanya daya ungkit, tapi jangan Anda kecewa. Karena kami akan kembali lagi di episode berikutnya, di mana di dalam program Beken kita akan selalu membahas strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru mau didirikan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Doni. Thank you, Coach. Sampai ketemu. Sampai ketemu, dan jangan lupa ya, jadi slow living itu jangan diterapkan terhadap slow bicara ya. Oh iya. Slow living ikigai. Ya. Nah, itulah pemirsa untuk di episode kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.